warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'ala ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daiman ila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'a al-hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada jemaah hadis taklim, para jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini masih memberikan kemudahan kita semua untuk hadir kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah dan hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh amal ibadah kita ini dan menambahkan, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam selalu kita aturkan kepada baginda kita Nabi mulia junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin rahimahullah, melanjutkan dari pembahasan kita membahas mengenai tata cara sholat, di mana pada pertemuan yang terakhir kita membahas mengenai rukun-rukun sholat, khususnya rukun yang ke-8 dan ke-9. Yang terakhir seingat saya tentang membaca tasyahud akhir, ya, tentang rukun yang ke-9 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kembali mengingatkan, ya, kita mengulangi sedikit apa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana rukun-rukun sholat ini ada 13 dan itu harus kita laksanakan secara benar, tidak sekedar asal-asalan dalam melaksanakannya. Jika tidak, maka sholat kita menjadi tidak sah. Ke-13 rukun tersebut adalah yang pertama niat dalam sholat, kemudian yang kedua bertakbir, takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri di dalam sholat yang wajib jika mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima melakukan rukuk, yang keenam i'tidal atau berdiri dari rukuk, yang ketujuh sujud sebanyak 2 kali dalam setiap rakaat. Kemudian yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud, dan yang ke-9 membaca bacaan tasyahud akhir. Kemarin kita sudah membahas tentang duduk di antara 2 sujud dan tasyahud akhir ini. Duduk di antara 2 sujud itu adalah duduk yang memisahkan antara sujud pertama dan kedua. Jadi fungsi utamanya hanya memisahkan 2 gerakan tersebut. Oleh karena itu dikenal juga atau disebut juga dengan rukun yang pendek. Ya, beda dengan rukun yang lain. Ya, duduk di antara 2 sujud ini adalah rukun pendek. Karena rukun pendek maka tidak boleh dilakukan lama-lama, tidak boleh dipanjangkan terlalu panjang. Kalau dipanjangkan secara sengaja maka bisa membatalkan sholat orang tersebut. Begitu juga di dalam rukun duduk di antara 2 sujud ini, seseorang harus melakukannya secara sempurna sebelum dia sujud yang kedua. Jadi tidak boleh, misalnya kadang-kadang kita melihat ada sebagian kaum muslimin, dia tidak duduk, tidak pula sujud. Dia sudah bangun dari sujudnya tapi masih membungkuk posisinya, kemudian langsung sujud kembali. Bahkan kadang-kadang ada yang tangannya itu masih persis berada pada posisi dia sujud, tidak bergerak, cuma kepalanya saja diangkat, kemudian dia sujud kembali. Itu orang yang seperti itu tidak sah sholatnya karena dia tidak melakukan rukun duduk di antara 2 sujud. Jadi harus duduk dulu. Ya, yang penting duduk jenis
terserah. Nanti memang disebutkan yang sunnahnya adalah duduk iftirash, yaitu seseorang yang duduk di telapak kaki kiri dengan kaki kanannya ditegakkan ke arah kiblat. Itu sunnahnya. Tapi kalau kita mau duduk dengan cara apapun, ya tidak apa-apa. Yang penting duduk dulu secara sempurna, kemudian baru sujud yang kedua. Berikutnya adalah rukun yang ke-9, yaitu membaca tasyahud akhir. Ya, tasyahud ini ada dua, tasyahud awal dan akhir. Yang akhir itu rukun. Kalau yang awal itu sunnah. Kalau yang rukun tidak dibaca, sholatnya batal. Kalau yang tasyahud awal tidak dibaca atau tidak dilakukan sama sekali, sholatnya tetap sah. Tetapi dia harus sujud sahwi. Ya, harus tetap sujud sahwi. Jadi yang harus diperhatikan sebagai rukun ini adalah yang bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud itu adalah bacaan yang biasa kita baca umumnya di Indonesia ini dengan membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ya, sampai selesai bacaan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ada juga bacaan tasyahud ini untuk bagian yang pertama tadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu ada 3 riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kita baca ini adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Ada juga dari riwayat yang lain. Nah, maksud saya yang kita baca ini adalah riwayat Ibnu Abbas. Ada riwayat Ibnu Mas'ud dan juga ada riwayat dari Sayyidina Umar. Agak berbeda. Ya, lafadznya saya tidak terlalu ingat sekarang, tapi dipakai juga sebagian kalangan di Indonesia. Ya, kalau tidak salah at-tahiyyatu lillah. Ya, wassalawatut thayyibatu, kemudian apa ditambah sedikit ya, tapi saya tidak terlalu ingat ini riwayat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Tapi semuanya benar. Intinya semuanya benar. Jangan sampai hanya perbedaan kecil seperti ini kemudian malah membuat perbedaan menjadi lebih besar dan menjadi permusuhan. Tentu saja itu sangat tidak benar di dalam Islam. Jadi intinya adalah kita membaca tahiyat, bacaan tersebut at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan ini semuanya sepakat, dari kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sampai terakhir tadi semuanya sepakat, tidak ada perbedaan di antara ulama. Ya, yang cuma bagian depannya saja yang sedikit berbeda. Nah, di dalam membaca ini harus diperhatikan benar-benar, tidak boleh dibaca hurufnya dengan salah-salah. Ya, juga kemarin disebutkan tasydid yang huruf-huruf yang didobel juga harus dibaca secara double. Misalnya at-tahiyyatul, jangan at-tahiyyat. Ya, jadi harus didobel. At-tahiyyat, yang-nya didobel juga. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, ini ada dobelnya juga, ya. Harus mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu dobel-dobel itu harus diperhatikan dengan benar. Kemudian rahimahullah, kita akan lanjutkan rukun berikutnya. Rukun yang ke-11, yang ke-10 adalah membaca tasyahud tadi dalam keadaan duduk. Jadi harus duduk. Tidak boleh sambil berdiri, sambil berbaring, atau misalnya masih belum sempurna duduknya dari sujud, dia masih proses mau duduk, dia sudah baca, tidak benar. Ya, jadi harus posisi duduk. Ya, kecuali tentu saja orang yang sholatnya sambil berbaring karena ketidakmampuan sambil berdiri, maka tentu saja dia membacanya juga sambil berbaring. Ya, tapi bagi yang bisa duduk, bisa berdiri, maka dia membaca tasyahud itu, tahiyat akhir itu harus dalam keadaan duduk. Kemudian rukun yang ke-11, ya. Ini rukun yang 10 ini cuma sekilas saja, tidak terlalu banyak pembahasannya. Rukun yang ke-11 yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat kepada Nabi ini sebenarnya di antara kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang menjadikannya rukun, ada yang menjadikannya hanya sekedar sunnah. Sunnah dalam arti kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya, ada yang menyatakan sebagai rukun, harus dibaca. Yang menyatakan rukun itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dua mazhab tersebut menyatakan bahwa membaca sholawat kepada Nabi itu adalah rukun. Kalau tidak baca sholawat di tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah.
ya maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Nah, bacaan sholawat ini minimal adalah ya seperti bacaan sholat-sholat yang lain saja. Semua bacaan sholat boleh. Minimal misalnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi boleh. Apa saja baca sholat kepada Nabi dengan bentuk apapun, tidak apa-apa. Minimalnya apa? Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, atau ditambah dengan Sayyidina. Nah, Sayyidina ini juga menjadi polemik juga di kalangan kita kaum muslimin. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan itu seperti perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah yang lain. Seperti perbedaan apakah kita membaca Bismillah atau tidak, atau kita baca qunut atau tidak. Semuanya itu masalah-masalah yang sepele. Jangan sampai kemudian memecah belah kita menjadi permusuhan hanya sekedar yang seperti itu. Tetapi memang bacaan Sayyidina ini di dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga dalam beberapa mazhab yang lain, khususnya ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang datang belakangan, ya, yang belakangan ini bukan di abad ini saja, sudah beberapa ratus tahun yang lalu, sekitar bahkan sudah dibahas ya sejak tahun 800-an 900-an Hijriah. Itu sudah ada pembahasannya. Para ulama yang mutaakhirin itu menganjurkan untuk menambah Sayyiduna sebelum kata Muhammad, ya. Dan yang perlu kita garis bawahi rahimahumullah, permasalahan tentang pembacaan Sayyiduna itu, ya, itu adalah kalau dibaca di dalam sholat seperti dalam sholawat ini. Sementara kalau pembacaan Sayyiduna di luar sholat, seluruh ulama sepakat boleh. Kenapa? Karena Sayyiduna itu maknanya kalau kita Indonesiakan adalah junjungan kami. Nah, sekarang boleh tidak kita dalam bahasa Indonesia sebelum kalimat Nabi Muhammad kita sebutkan junjungan kita Nabi Muhammad? Boleh tidak? Tentu saja boleh. Justru itu bagus. Itu kan pujian. Bahkan jangankan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang biasa saja kita di kalangan kebiasaan orang Indonesia kita menambahkan kalimat pujian atau untuk penghormatan. Misalnya kita tidak langsung panggil nama orang, khususnya orang tua yang sudah tua lebih berumur dari kita. Pasti kita panggilnya Pak, lalu sebutkan namanya, ya kan? Selalu begitu. Bahkan kita terhadap orang yang lebih tua tapi dekat dengan kita panggilnya Kak misalnya, atau Bang. Itu kan penghormatan. Jadi apalagi kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak masalah sama sekali. Dan Sayyiduna itu di dalam bahasa Arab memang dipakai untuk seperti itu, untuk penghormatan. Dan yang disebut Sayyiduna itu bukan Rasulullah saja. Rasulullah pernah menyebut sebagian sahabat dengan Sayyiduna. Seperti beliau berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz ketika datang, Rasulullah sedang ngumpul begini, tiba-tiba Sa'ad bin Mu'adz ini pemuka Ansor. Ya, lalu kata Rasulullah, "Qumu li sayyidikum." Berdiri kalian, hormati sayyid kalian. Untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Rasulullah SAW pernah menyebut Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu mantan budak yang dimerdekakan. Ya, istilahnya derajatnya tidak secara nasab kalah dengan orang yang lainnya, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah menyebut Bilal dengan Sayyiduna Bilal. Ya, begitu juga menyebut cucu beliau Hasan dan Husain disebut dengan Sayyid. Nah, artinya apa? Ini penggunaan yang umum di dalam bahasa Arab. Ya, yang dipermasalahkan memang boleh tidak kita menambahkan itu di dalam lafaz-lafaz syariat seperti sholawat yang dibaca di dalam sholat. Itu permasalahannya di situ. Tapi kalau di luar itu tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Ya, nah, jadi di sini adalah rahimahullah untuk pembaca sholat kepada Nabi SAW minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Ya, mau ditambah Sayyidina atau tidak itu silakan masing-masing, tidak apa-apa. Ya, jadi minimal itu. Nah, kalimat yang sempurna apa? Yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Sekarang ajarkan kami bagaimana mengucapkan sholawat kepadamu." Jadi ini berkaitan dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah, harus mengucapkan sholat dan salam kepada Nabi. Sementara salam sudah tahu. Sudah tahunya apa? Di dalam awal tasyahud tadi disebutkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada salamnya.
Sekarang sholawatnya mana? Kan kita diperintah untuk sholat juga. Oleh karena itulah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Sekarang bagaimana kami bersolawat kepadamu? Lalu Rasulullah SAW mengajarkan cara bersolawat adalah yaitu membaca solawat yang kita kenal di kalangan kita dengan solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang di dalamnya disebut nama Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Dalam riwayat teks hadisnya disebutkan kurang lebih begini yang seperti yang kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Nah, sementara dalam prakteknya kaum muslimin khususnya mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab seperti saya katakan tadi, itu ada yang menambah sayyidina. Jadi sebelum kata Muhammad dan sebelum kata Ibrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhir dari sholawat tersebut. Ini adalah salah satu riwayat tentang pembacaan sholat di dalam sholat, pembacaan sholawat di dalam sholat. Ini salah satu riwayat. Masih banyak riwayat-riwayat yang lain, macam-macam teks atau redaksinya, macam-macam. Oleh karena itulah di dalam mazhab Imam Syafi'i diajarkan ada bacaan sholawat yang menggabungkan seluruh atau beberapa riwayat-riwayat tersebut. Tidak hanya menggunakan riwayat yang satu tadi yang kita biasa baca tadi, tapi ada ditambah dengan bacaan riwayat-riwayat yang lain. Bedanya cuma sedikit saja sebenarnya. Bedanya cuma sedikit saja. Apa bedanya? Nah, di sini akan saya bacakan untuk yang dengan penggabungan beberapa riwayat tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita kan biasanya langsung wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, di sini kata Muhammad itu ditambah dengan pujian lain untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika. Ini tambahannya. Ada 6 kata nanti yang ditambahkan. Abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini tambahannya. Ya, jadi ada tambahan 3 kata pertama itu pujian untuk Nabi, abdika, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Ini pujian untuk Nabi Muhammad semua. Jadi tidak disebutkan nama saja, tapi ada penegasan hambamu ya Allah, wa rasulika rasulmu an-nabiyil ummi, nabi yang ummi tersebut. Kemudian baru yang wa ala alihi, kemudian diperpanjang. Biasanya kita cuma wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini ditambah 2 kata wa ala alihi. Ali di sini artinya kita biasa baca wa ala alihi wa sahbihi dan lain sebagainya. Ali itu apa? Wa ala ali. Bukan Ali kayak tulisan Sayyidina Ali tapi ini pakai hamzah, pakai alif. Bacaannya A-nya panjang, Ali, lamnya pendek. Kalau Ali, nama orang yang Ali seperti Ali bin Abi Thalib, pakai ain, A. Lamnya setelah itu lam baru ya, ada huruf ya. Aliyun begitu. Kalau Ali itu arti secara kebahasaannya artinya keluarga. Secara bahasa artinya keluarga. Tapi penafsiran Ali untuk kata yang ada di dalam sholawat kepada Nabi, para ulama berbeda pendapat. Kurang lebih ada 2 pendapat secara umum. Yang pertama, Ali itu artinya seluruh umatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalnya bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu berarti kita juga bersolat untuk seluruh kaum muslimin. Jadi kita masuk didoakan di situ. Subhanallah. Kita ini luar biasanya kaum muslimin. Setiap saat selalu ada yang berdoa untuk kita. Setiap detik, karena setiap detik kan ada orang yang sholat. Selalu kita didoakan oleh kaum muslimin yang lain. Ada penafsiran yang kedua, Ali itu artinya sesuai dengan makna kebahasaan, yaitu keluarga. Maksud di sini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya keturunannya. Zuriatnya Ahlul Bait yang dikatakan dengan Ahlul Bait, yaitu istri-istri beliau, anak keturunannya dari Hasan dan Husain, juga ada sebagian paman-paman beliau, ada 4 paman beliau dan keturunannya juga masuk di dalam situ. Itu Ali. Wa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, dalam riwayat yang tambahan tadi saya ulangi lagi yang ada penggabungan dengan berbagai redaksi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika, ya, hambamu, wa rasulika, utusanmu, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, wa ala alihi. Nah, ini baru alnya disebutkan, wa ala alihi wa azwajihi, istri-istri beliau. Azwaj, istri-istri Nabi. Wa dzurriyyatihi, dan anak keturunan Nabi. Ya, jadi kalau di sini disebutkan anak keturunan, berarti kata al yang tadi disebutkan itu diartikan umatnya. Dan untuk umatnya, istrinya dan keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada riwayatnya semua ini. Ya, ada hadis-hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kalau di dalam dalam kitab-kitab fikih dan mazhab Syafi'i yang paling sempurna salatnya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, kama shallaita, baru di sini kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tidak ada tambahan sama sekali untuk lafaz Ibrahim di sini. Ya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian wa barik ala sayyidina Muhammad. Baru ini nanti ada tambahan lagi. Wa barik ala sayyidina Muhammad seperti tambahan yang tadi. Abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya. Abdika wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, inilah bacaan sholawat di dalam sholat, harus dibaca. Kalau tidak dibaca, sholatnya menjadi tidak sah, ya, menjadi tidak sah. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat tasyahud akhir, ya, diantaranya adalah harus dibaca secara benar. Tasyahud-tasyahudnya juga harus dibaca secara benar. Ya, semuanya itu harus dibaca secara baik, ya, sehingga rukun itu menjadi sempurna. Kemudian rahimahumullah yang rukun ke-12, ya, rukun sebelum yang terakhir, ya, rukun yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam ini sebagai penutup terakhir dari rukun, terakhir dari gerakan, yaitu mengucapkan salam. Salam ini yang dimaksud adalah, ya, minimal yaitu bacaan assalamualaikum. Itu saja minimalnya. Jadi kalau orang baca assalamualaikum sudah sah sholatnya. Ya. Dan kalau yang sempurna seperti apa? Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang sempurna. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ada di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam itu sampai ada tambahan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah wabarakatuh. Itu ada hadisnya. Tetapi mayoritas ulama tidak pakai ini. Saya lihat itu 4 mazhab itu tidak ada yang pakai sampai wabarakatuh. Alasannya saya tidak tahu apa persisnya kenapa tidak diambil hadis ini. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kata wabarakatuh itu dipakai untuk salam sholat jenazah. Jadi kalau kita sholat jenazah itu baru ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai ini. Tapi kalau untuk sholat biasa sampai warahmatullah saja. Nah, salam ini hadirin rahimakumullah adalah bacaannya, bukan gerakannya. Ini yang penting. Jadi ada sebagian orang mengatakan yang memahami bahwa yang namanya salam itu harus nengok kanan dan nengok kiri. Tidak. Yang namanya salam itu adalah bacaannya. Kita membaca assalamualaikum itu. Kalau kita tanpa menengok sah-sah saja, karena menengok itu sunnah. Jadi misalnya kita menghadap ke kiblat, assalamualaikum, sudah sah. Dan yang menjadi rukun atau yang menjadi kewajiban yang harus kita ucapkan itu cukup sekali saja. Assalamualaikum. Yang kedua sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang baca assalamualaikum nengok kanan, tiba-tiba dia batal, sholatnya sudah sah. Sholatnya sudah sah. Jadi cukup sekali saja dalam membaca salam. Tapi yang dianjurkan memang 2 kali. Nah, di sini ada beberapa syarat agar salam kita itu menjadi benar. Ini ada beberapa hal yang kadang-kadang terjadi kesalahan dalam sebagian kaum muslimin di Indonesia khususnya, ya. Tapi umumnya syarat-syarat ini dipenuhi secara baik. Intinya adalah kalau bisa saya simpulkan, kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah secara benar bacaannya, maka salamnya sudah benar. Tapi kalau ada sampai diganti-ganti huruf-hurufnya lalu merubah makna, maka itu menjadi tidak sah salamnya.
Kenapa kok sampai begitu ketatnya? Karena memang Rasulullah begitu. Dalam seluruh sholat tidak pernah ada Rasulullah mengganti salamnya. Selalu begitulah. Makanya disimpulkan dari situ bahwa bacaan itu baku, tidak dirubah-rubah. Apa saja misalnya? Ini yang pertama, ini sebagian ada kesalahan di sini. Yang syarat pertama ini sebagai kaum muslimin di Indonesia melakukan kesalahan di dalamnya. Yaitu apa? Di sini disebutkan at-ta'rif. Ta'rif itu secara mungkin penjelasan ke Indonesiaan artinya adalah bahwa kalau kita membaca salam itu harus pakai alif lam di depannya. Jadi kita bacanya itu assa, ada sinnya double. Kalau kan tulisannya salam ya, sin lam alif mim, itu aja salam. Kalau ditambah alif dan lam di depannya bacanya jadi assa. Nah itu harus ada alif lam itu. Kalau tidak ada alif lamnya, bacanya bagaimana jadinya? Salamun alaikum. Kalau baca salamun alaikum tidak sah. Dan ini sebagian ada kita yang tidak sengaja. Orang sholat cepet-cepet, dan tahiyat akhir langsung ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, salam gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu untuk sholat tidak benar. Meskipun kalau untuk keseharian boleh saja tidak masalah. Untuk keseharian kalau kita mengucapkan kepada orang lain salamun alaikum, itu sudah benar. Secara bahasa sudah benar. Tapi ini secara syariat memang Rasulullah selalu menambahkan alif lam. Assalamualaikum. Jadi tidak benar kalau kita sholat assalamualaikum, assalamualaikum, tidak. Ya, kalau di luar sholat oke, tidak masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan pilihkan saja yang sering beberapa kesalahan ya di Indonesia. Mengucapkan salam itu harus menghadap kiblat dadanya. Karena posisinya kan dalam posisi sholat. Ya, dada ini nggak boleh bergerak. Kalau kepala, kalau muka boleh saja bergerak. Kita kan dianjurkan tengok kanan, tengok kiri. Itu yang bergerak kan kepala. Tidak boleh digerakkan dada. Jadi ada orang salam misalnya, ya karena dia berlebihan, assalamualaikum. Ini dadanya ikut bergerak sampai dia menyerong, tidak menghadap kiblat. Ini batal kalau dilakukan secara sengaja. Jadi kalau kita sholat apa harus gerakan kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Dada jangan sampai ikut. Kalau dada ikut, kita sama saja memalingkan sholat kita bukan dari kiblat dan itu batal. Ya, dan itu membatalkan. Kemudian yang juga perlu di sini syaratnya adalah dia harus memperdengarkan bacaan salam itu minimal kepada dirinya. Artinya dikeraskan sedikit, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi tidak boleh dalam hati. Kita nengok kanan, nengok kiri, mengucapkan salam dalam hati. Seperti dalam zikir-zikir sebelumnya, dalam Fatihah, dalam tasyahud, dalam sholawat juga tidak boleh dibaca dalam hati. Ya, seperti yang saya gambarkan kemarin, kita kalau misalnya di dalam sholat baca ada tulisan di masjid atau baca tulisan ada di depan, ada jamaah yang di depan kita, ada bacaan di dalam di pakaiannya, tidak batal kita sholatnya meskipun kita baca baik sengaja maupun tidak. Ya, karena bacaannya di dalam hati. Dalam hati itu bacaan tidak dihitung. Begitu juga kalau kita baca Fatihah, kalau di dalam hati tidak dihitung. Jadi harus digerakkan dalam bibir kita, ada suaranya dan suaranya minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Dan syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Tapi kadang-kadang kita masih saja melihat orang baca Fatihah dalam hati, mulutnya tidak bergerak, diam, toto dia nunduk, berdiri dan lain sebagainya. Itu secara hukum tata cara sholat adalah tidak benar sama sekali. Ya, nah inilah hadirin rahimakumullah. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan salam yang perlu kita perhatikan. Di sini sebenarnya ada 10 syarat di dalam salam, tapi tidak saya sebutkan semua karena umumnya syarat-syarat yang lain itu sudah kita penuhi. Ya misalnya pakai bahasa Arab, jelas kita mencoba pakai bahasa Arab. Ya, kemudian assalamualaikum harus pakai kum yang artinya kalian. Kalau kita ganti ka, assalamualaika, semoga keselamatan untuk kamu, itu tidak betul. Ya, tidak sah. Ya, jadi memang kalau kita seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi secara benar, insya Allah bacaan kita sudah tepat, ya, tidak merusak daripada sholat kita. Dan yang terakhir adalah rukun ke-13 yaitu tertib. Nah, seluruh hal itu harus dilaksanakan secara urutan. Tidak boleh ada yang akhir dimajukan, yang awal diakhirkan. Nah, inilah 13 rukun di dalam sholat
yang merupakan rangka dari sholat itu yang harus kita lakukan secara benar, ya, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang dari standar minimumnya dalam setiap gerakan atau dalam setiap ucapan yang ada di dalam sholat tersebut. Nah, berikutnya setelah ini adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Nah, tentang sunnah sholat ini ya kalau dilakukan bagus, tidak juga tidak apa-apa, ya, tetapi ini sangat penting untuk memberikan nilai yang tinggi dalam sholat kita. Kalau kita tidak melaksanakan sunnah, ya sholat kita seperti tidak melaksanakan apa-apa, ya, cuma sah segitu saja, tidak ada pahalanya sangat kecil, ya, pahalanya sangat. Nah, oleh karena itulah kita mungkin lebih penting nanti kita untuk memperhatikan sunnah-sunnah ini, ya, kita akan kaji secara mendalam, ya, berdandu juga dengan mazhab yang lain seperti biasa. Ya, dan kita lihat juga apa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, ya, gerakan-gerakan yang kadang-kadang tidak disebutkan sama sekali oleh para ulama. Nah, itu yang penting juga untuk kita jelaskan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, rahimahullah, ini saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya yaitu berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat akan kita bahas pada pertemuan minggu depan insyaallah. Sebelum kita tutup seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Tidak harus berkaitan dengan rukun, ya. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan mempermasalahkan dan bukan artinya yang benar, tapi mau ada yang betul. Ya. Seperti mengatur saf, ya, ada yang kakinya melebar begini. Iya. Yang biasa, iya. Sedangkan kita nanti kan bahu saja perlu kan. Iya. Sudah itu ada nanti yang waktu assalamualaikum kita berikan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Nah, itu saya rasa mohon dihindari. Iya. Lalu yang ketiganya tasawuf awal. Tasawuf awal itu kadang-kadang ada yang terlalu panjang lama sekali. Padahal itu hanya sampai selawat Nabi saja. Kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada bangun. Ya. Apa benar macam itu? Kan? Ya. Kalau saya salah, kalau itu kan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, untuk posisi berdiri ini ada posisi berdiri orang sholat sendiri, ada posisi berdiri orang yang sholat sambil berjamaah, ya. Kalau untuk sholat berdiri sendiri itu para ulama mengatakan kurang lebih, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, yang saya tahu itu adalah kurang lebih berdirinya kurang lebih 1 jengkal untuk jarak antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu adalah tidak lebih dari 4 jari. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, jadi lebih rapat, ya. Kalau untuk perempuan itu memang dirapatkan kakinya, tidak direnggangkan. Tidak dipegang, itu posisinya. Jadi kalau kita sholat sendiri itu tidak, saya katakan mungkin bukannya tidak sah, ya, tapi tidak tepat lah kalau dia kakinya terlalu renggang begini. Dia terlalu renggang, agak lebar, padahal dia sholatnya sendiri. Jadi kalau sendiri dia seperti orang berdiri lah, seperti orang berdiri yang normal. Nah, dia kan nggak terlalu lebar, jadi persis berdiri orang normal. Kalau normal kakinya lurus dengan lengan ini, ya, dengan badan, itu kan tidak akan kurang lebih 1 jengkal itulah kurang lebih berdirinya. Nah, untuk posisi dalam berjamaah, ya, tadi Bapak sebutkan yang diukur adalah pundaknya. Ya, sebenarnya di dalam sebuah hadis ini yang sahih, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, ada salah seorang sahabat yang menceritakan tentang safnya para sahabat. Yang dikatakan bahwa mereka itu meluruskan sampai bahunya ini nempel antara satu dengan yang lain, dan kakinya qadam, ya, qadam bil qadam, kaki dengan kaki menempel. Nah, tetapi maksud dari itu, apa maksud dari berdiri yang seperti itu? Kalau kita lihat dari syarah atau penjelasan ulama, ya, yang mensyarah atau menjelaskan kitab Sahih Bukhari, misalnya Ibnu Hajar dan beberapa ulama yang lain, itu maknanya bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang sekarang yang kita bisa lihat, lalu kakinya nempel sangat keras gitu kadang-kadang, ya, bahkan kalau perlu sampai melebar-lebar. Itu tidak ada penjelasan seperti itu sebatas yang saya tahu dalam kitab-kitab para ulama.
Yang saya tahu yang menafsirkan seperti itu ada sebagian ulama yang ada di zaman sekarang. Ulama modern sekarang ada sebagian ulamanya mengartikan secara zahir, secara lahir yang dipahami di situ. Kaki harus nempel kaki, ini harus nempel kaki. Akhirnya terjadi apa? Akhirnya karena menganggap itu adalah sunnah Nabi, mereka akhirnya memaksakan diri sampai ditempel-tempelkan. Padahal kalau kita lihat dalam syarah hadis itu sendiri, itu kata misalnya Ibnu Hajar yang sangat terkenal punya kitab yang Fathul Bari dalam mensyarahkan Sahih Bukhari, mengatakan itu menunjukkan al-mubalaghah fi taswiyatis sufuf. Berlebihannya para sahabat untuk menjaga kelurusan dan kerapian saf. Berlebihannya dalam arti apa? Mereka berusaha supaya saf ini rapi. Akhirnya digambarkan seperti itu. Dan yang menceritakan tentang kaki nempel kaki dengan kuda itu satu orang sahabat saja. Sahabat yang lain tidak ada yang pernah cerita menjelaskan seperti itu. Mereka menyatakan Rasulullah itu merapikan saf. Dalam beberapa hadis, dalam beberapa redaksi kalimatnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatus saffin qamatus shalah, semuanya macam-macam. Ada beberapa riwayat Rasulullah cuma merapikan saja. Dibuat supaya lurus. Ya, yang menceritakan kaki nempel dengan kaki dan ini dengan ini itu cuma satu orang sahabat, ya. Dan itu penafsiran atau penjelasan para ulama itu menunjukkan hanya betapa mereka itu dalam menjaga saf itu dibuat serapi mungkin, selurus mungkin, bukan kaki ditempel kaki. Tidak ada yang mengatakan itu berarti kesunahan kaki harus tempelkan dengan kaki. Apalagi yang terjadi yang saya lihat sendiri dan saya rasakan sendiri, kadang-kadang kita sampai kakinya itu nginjek dengan kaki orang lain. Nah itu kan berbeda. Ada yang kadang-kadang ya kalau dia mau praktekkan dengan pemahaman dia sih silakan, atau dengan orang yang sepaham dengan dia silakan. Kadang-kadang ada orang yang tidak sepaham dengan dia dalam penafsirannya, ya, yang menjauhkan, dikejar. Nah itu kan lebih repot. Akhirnya menghilangkan konsentrasi dari sebelahnya. Dan ini kan bahaya. Kita kalau mengganggu orang lain dalam sholat kan hukumnya haram. Mengganggu orang lain, akhirnya perasaan orang sebelahnya apa? Dongkol, jadi orang ini gimana? Nah, kadang-kadang ya itu yang. Jadi kalau misalnya tidak mau, sudah biarkan saja. Ya. Dan kalau memang ada orang yang punya pemahaman lain, memang kenyataannya umumnya pemahamannya seperti itu, tidak menyatakan harus kaki bertemu dengan kaki seperti itu. Silakan dicek kalau ada yang kurang yakin dalam kitab Fathul Bari itu sendiri dalam menjelaskan hadis tersebut. Ya, tidak disebutkan bahwa yang sunnah itu kaki ketemu kaki. Bahkan kalau dalam lafaz hadis itu kan qadam bil qadam. Qadam itu artinya tumit, bagian belakang kaki. Ya. Jadi kalau yang terjadi adalah belakangnya yang seperti itu yang terjadi. Akhirnya malah kelihatannya kurang baik malah bentuknya. Ya, saya seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, jadi yang seperti itu oleh karena itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan satu jengkal saja. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahkan 4 saja. Jadi bahkan dalam posisi berjamaah pun hanya tidak lebih dari 4 jari. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, kita tahu Imam Abu Hanifah ulama besar, ulama hadis, diakui oleh seluruh manusia. Ya, itu yang pertama. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan bacaan tahiyat awal yang terlalu panjang. Ya, memang bacaan tahiyat dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu meringkas tahiyat awal. Jadi ada isyarat bahwa beliau itu menyegerakan untuk berdiri dari tahiyat awal. Oleh karena itu memang tidak tepat kalau orang memanjangkan bacaan tahiyat awal, tidak tepat. Ya, jadi cukup sekedarnya saja. Saya agak lupa hadisnya sekarang berlangsungnya seperti apa, tapi memang dikatakan bahwa untuk tahiyat awal itu dipercepat bacaannya. Ya, bacaannya. Oleh karena itu salatnya kan cuma disingkat. Ya, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang cuma saya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu baca ali sayyidina Muhammad, cukup Allahumma sholli ala Muhammad sampai situ saja, langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Karena memang ada isyaratnya dari Nabi untuk segera berdiri. Jadi tidak dianjurkan ya berlama-lama untuk tasyahud awal. Tapi memang tidak ada penjelasan. Saya belum ketemu penjelasan bahwa kalau yang memperlama itu kemudian sholat yang batal itu tidak tahu. Yang saya tidak disebutkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Membaca salam. Membaca salam dengan Assalamualaikum. Itu yang saya katakan tadi juga, itu tidak tepat. Ya, kalau Assalamualaikum itu berarti tanpa alif dan lam. Yang benar adalah dengan alif dan lam. Sinnya jadi double. Ya, alif lam
syamsiyah. Ya, ada tasydidnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Meskipun kalau untuk konteks di luar sholat itu benar, tidak salah. Orang mengatakan assalamualaikum itu benar. Salam alaika misalnya, assalamualaikum itu sudah benar, atau salam itu sudah benar. Ya, tetapi kalau ini kan konteksnya sholat ya, sholat itu berbeda dari di luar sholat. Rasulullah sendiri menegaskan, sholat kama itu usolli. Sholatnya seperti engkau benar-benar melihat sholat itu seperti apa. Ikuti secara 100%. Ya, dan Rasulullah SAW tidak pernah diceritakan bahwa beliau itu mengurangi bacaan salam itu menjadi salamun alaikum. Tidak, seluruhnya assalamu alaikum. Oleh karena itulah disimpulkan oleh para ulama bahwa bacaan seperti itu harus. Ya, disimpulkan bahwa bacaan seperti itu harus dilakukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas posisi kita berdiri itu, posisi kaki itu jari-jarinya apakah harus lurus atau kayak gini, Bapak? Iya. Karena saya pernah ikut itu pelatihan dari Abu Sangkan bahwa kalau kita posisi kayak gini nggak sah. Ya, kalau dikatakan tidak sah, tidak. Ya, tapi memang dianjurkan semuanya lurus begini. Anjuran saja, tapi tidak kewajiban. Kalau ada orang miring begini tidak batal sholatnya. Baik sengaja atau tidak batal sholatnya. Ya, karena memang tidak ada istilahnya prosedur yang bakunya, ada perintah secara khusus kaki ini menghadap ke kiblat ketika berdiri. Ya, ketika berdiri. Jadi memang itu anjuran saja. Seperti juga nanti dalam duduk, dalam sujud misalnya, dalam sujud juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Dalam duduk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi semuanya ke arah kiblat. Kurang lebih seperti. Jadi itu sunnah saja, bukan kewajiban. Wallahu a'lam. Di dalam sujud juga. Dalam sujud, dalam duduk, dalam ruku, dalam semua posisi seluruh jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Itu sunnah, bukan kewajiban. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ketika kita lagi sholat di masjid sendiri, Ustaz, datang ada orang mau jadi makmum kita, apakah posisinya itu sejajar sama kita? Karena ada ajaran itu harus sejajar, tapi juga ada yang mundur dari kita, yang mundurnya ya. Iya, seperti begini. Sebatas yang saya tahu memang tidak ada penjelasan Rasulullah SAW secara mendetail bahwa posisi orang itu ada di mana. Tapi ada sebuah riwayat yang disebutkan ada sahabat yang sholat di samping Nabi. Rasulullah SAW sedang sholat. Tiba-tiba ada sahabat yang datang. Sahabat itu datang disebutkan dalam hadis itu di sisi kanan Nabi. Di sisi kanan Nabi. Ya, ada Ibnu Abbas pernah dia sholatnya di sisi kiri. Ya, lalu oleh Rasulullah SAW ditarik, diputar supaya posisinya di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan inilah yang kemudian menjadi pembicaraan. Sebelah kanan ini seperti apa? Apa sebelah kanan persis nempel? Apa istilah sejajar mutlak? Ataukah kanan tapi agak mundur sedikit? Nah, inilah di sini yang terjadi penafsiran yang berbeda saja. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang sebatas yang saya tahu ini dalam mazhab Syafi'i, karena agak terperinci sekali, mazhab yang lain saya belum sempat bacanya ya, atau saya lupa. Dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa posisi imam itu harus selalu di depan dari makmum dalam semua gerakan. Dalam gerakan misalnya rukuk, imam dulu baru makmum. Ya, dalam pokoknya dalam semua gerakan, karena posisi imam itu yang diikuti. Oleh karena itu dia yang di depan. Nah, di dalam mazhab Syafi'i lalu disebutkan dalam posisi berdirinya pun itu imam harus di depan daripada makmum atau minimal sejajar. Tidak boleh makmum lebih depan daripada imam. Kalau makmum lebih depan dari imam, mayoritas yang saya tahu mayoritas ulama atau bahkan mungkin semuanya, kalau lebih depan dari imam batal sholatnya. Karena bukan jadi posisinya imam lagi kalau dia di depan imam, jadi dia yang jadi imam, bukan makmum lagi. Nah, oleh karena itulah minimal batas minimum sekali, dan ini ada sejajar minimumnya. Tapi minimum ini beresiko, punya resiko besar.
Kalau sampai nanti dalam sebuah gerakan tiba-tiba imamnya itu dia bergerak atau lebih mundur sementara posisi makmumnya tetap ada di depannya, kan batal jadinya. Oleh karena itulah dibuat atau namanya dikondisikan supaya posisi makmum itu aman. Sehingga dia disuruh mundur sedikit. Itu kurang lebih penjelasan tafsir seperti itu. Jadi karena posisinya dan yang dihitung apa? Yang dihitung itu adalah lutut. Tumit yang dihitung dalam maju mundurnya atau kesetaraannya itu adalah tumit bagian belakangnya. Nah biasanya ini yang menjadi masalah. Kenapa kok orang itu diminta untuk mundur sedikit? Ketika orang berdiri, tumit dengan tumit mungkin sama, sejajar. Ya, tumit sama tumit tidak masalah belakang ini. Tapi yang akan bermasalah adalah ketika sujud dan bangun dari sujud. Kalau orang sujud, tumit ini kan pasti maju ke depan, ketarik ke depan ya. Kita kan sujud berdiri di atas jari kita. Ketika sujud atau ketika duduk, kita juga akan menarik ke depan badan kita ini sehingga bagian belakang itu adalah telapak kaki. Tumitnya naik ke atas, ke depan kurang lebih 1 jengkal atau kurang. Nah, kalau makmum juga sejajar persis ketika berdiri, ketika duduk dan lain sebagainya. Ini dengan imam, lalu ketika imam itu maju, nah itu kan naik begini. Lalu diikuti oleh makmum juga, berdiri begini. Ya. Nah, sekarang imam dia berdiri dari sujud mau berdiri. Maka kan otomatis tumitnya akan ke belakang. Sementara posisi makmum masih di depan, batal sholatnya makmum ini. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita itu diminta mundur sedikit. Minimum untuk mengurangi resiko batal kita sholat. Itu jadi seperti ini. Jadi imam itu makmumnya sedang duduk misalnya atau sedang sujud, imam berdiri pasti mundur dari tumit ini. Sementara tumitnya makmum masih di depan, akhirnya posisinya berbalik, makmum jadi di depan. Meskipun dalam berapa berapa detik lah begitu katakanlah, tapi tetap di depan, batal ini posisi seperti ini. Oleh karena itulah dianjurkan supaya mundur. Dia dianjurkan sedikit mundur. Dan mundur itu kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu maksimal adalah 3 dhira'. 3 dhira' itu 3 hasta. 1 hasta itu kurang lebih 60 cm. Itu maksimum mundurnya. Seperti orang yang makmuman. Jadi misalnya 1,5 meter lah kurang lebih. Jadi kalau kita berdiri di sini ya kurang lebih ada belakang itu maksimal. Nah, jadi kalau boleh lebih jauh sana lagi itu bukan makmuman lagi, bukan jamaah lagi. Sudah terputus. Jadi dibatasi dengan kurang lebih 3 hasta. Itu maksimalnya. Kalau bagusnya di sampingnya mundur lagi sedikit supaya mengurangi resiko itu saja. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau silakan. Umumnya kan imam makmum 2. Ya. Itu ada yang datang lagi. Kan datanya mungkin agak. Ya. Kalau datang makmum kedua, ini mayoritas ulama mengatakan posisi makmum itu harus mundur. Lalu posisi makmum yang datang baru di sampingnya. Itu atau kalau misalnya tidak memungkinkan mundur, misalnya belakang ada sesuatu, imamnya yang suruh maju. Jadi imam jangan kaget kalau misalnya dia yang diminta maju. Tidak masalah. Yang penting posisinya adalah imam di depan, yang 2 orang itu ada di belakang. Ini mayoritas ulama begitu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah kalau tidak salah dia kanan kiri. Kalau kanan. Maksudnya Apa? Kalau dari sebelah sininya atau sebelah sininya? Di belakang dia sejajarnya dengan makmum. Sejajarnya dengan makmum. Untuk yang makmum yang baru datang yang kedua, jadi nanti imamnya ini maju ya atau makmumnya yang mundur. Nah, nanti makmum yang baru ini dia berada di belakang imam. Berada ini yang paling utama di situ. Tapi kalau misalnya dia ada di belakang kanan dari si makmum, tidak masalah, soalnya tidak batal. Tapi yang utama dia berposisi di belakang imam, begitu. Tapi resikonya dengan nyawil makmum. Iya, sebenarnya menjawil itu apa? Iya. Imam berarti nyuruh imam maju. Iya, kalau menjawil imam, imamnya yang maju. Harus paham saja dalam posisi imamnya suruh maju gitu, maju. Kalau makmumnya kita tarik ke belakang, berarti makmumnya. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, hadirin rahimakumullah.
insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertanyaan akan datang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Semoga apa yang telah kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan di dalam ibadah kita, dalam sholat kita, sehingga sholat kita bisa menjadi lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam.